Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arya Maulana, perwakilan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek transformasi digital berupa aplikasi manajemen inventory berbasis mobile yang bernama Stockly. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mendigitalisasikan operasional toko buku Ali yang masih menggunakan pencatatan stok secara manual. Nah, masalah utama yang sering dihadapi toko buku Ali yaitu sulitnya memantau buku yang hampir habis, proses restock yang memakan banyak waktu, serta tidak adanya riwayat mutasi barang yang transparan jika ada staf yang bertugas. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini sebagai solusi transformasi digital untuk masalah yang dialami toko buku Ali. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Maksudnya kita jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama aplikasi ini sudah dilengkapi dengan fitur authentication, di mana pengguna bisa login sebagai owner ataupun staff yang sudah didaftarkan dari aplikasi ini. Di sini saya sudah membuat akun untuk ownernya. Langsung saja kita buka. Juga ada fitur ingat saya, dimana kalau misalkan kita buka aplikasinya nanti langsung langsung masuk ke dalam beranda atau homepage. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya, di mana kita ini sedang berada di homepage atau beranda aplikasi Stockly. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu menu yang ada di dalam homepage ini. Yang pertama ada data hari ini, yaitu gunanya untuk mencatat semua stok masuk dan stok keluar pada waktu hari ini. Lalu di bawahnya ada informasi singkat di mana total buku itu untuk menjumlahkan semua buku yang ada di dalam aplikasi ini. Dan ada manajemen kategori. eh, Sini si user ataupun owner bisa menambahkan kategori baru, mengedit, ataupun menghapusnya. Lalu di sini ada stok tipis, di mana ini adalah peringatan ketika misalkan buku sudah berada di stok paling tipis. Misalkan saya setting di sini dari 5 ke bawah, jadi buku otomatis masuk sini dan ketika misalkan si user klik, dia akan langsung eh, menambah stok baru untuk buku tersebut. Jadi ini hanya untuk eh, notifikasi atau peringatan aja, peringatan untuk stok tipis. Lalu di sini juga ada stok hampir tipis di mana stok itu di bawah dari 10. Oke, lalu di bawahnya ada menu menu utama dari aplikasi ini yaitu tambah barang untuk menambah barang dari aplikasi ini. Lalu ada stok masuk untuk menambah stok masuk dari buku ini, buku dari aplikasi ini, ada stok keluar, misalkan ada yang beli dan riwayat aplikasi. Nah, di sini ada riwayat stok dan riwayat staff. Dimana kalau misalkan stok eh, owner ataupun staff memasukkan stok ataupun mengeluarkan stok, di sini akan mencatat lognya lalu ditampilkan di riwayat aplikasi. Di sini juga ada riwayat staff jika misalkan owner ataupun staff mengedit buku atau menghapus buku, dia akan dicatat oleh aplikasi di login. Lalu di sini ada laporan. Eh, Laporan ini mencatat semua ringkasan keuangan dan aset, di mana total produk di sini ada 435,
semua buku ya, dan stok kritis itu mencatat 6 buku seperti yang ada di homepage yang tadi. Lalu di sini ada tren aktivitas barang di mana dia mencatat stok masuk dan stok keluar di hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Lalu ada komposisi kategori barang di mana dia mencatat komik dari beberapa persen. Ini bisa kita lihat komik ada di 90% sesuai dengan barang yang kita dapat di sini. Lalu yang terakhir ada manajemen staff di mana menu ini hanya bisa diakses oleh owner ketika misalkan owner mau menambah atau memecat ya. Misalkan di sini owner mau menambah staff baru. Ini owner bisa menambahkan namanya, email asli dari staffnya, lalu eh, password sementara yang bakal nanti diinfoin ke staffnya. Atau misalkan kita memecat karyawan, kita bisa langsung menghapus saja dari daftar manajemen staff. Oke, kita contohkan saja eh, menu yang ada di sini, yaitu data hari ini melalui stok masuk. Misalkan kita menambah TOM menjadi 100 pieces. Nah, di sini bisa kita lihat data hari ini sudah bertambah 100. Setelah di dalam riwayat juga ada yang data stok masuk TOM 100. Lalu kita tes stok keluarnya, misalkan 100 lagi. Oke. Nah, ini bisa kita lihat datanya sudah valid dan di riwayat juga ada. Ataupun kita bisa mau mengedit buku itu akan otomatis dicatat oleh riwayat aplikasi. Misalkan ini kita ke komik ke novel dulu. Nah, dari riwayat di sini bisa kita lihat Aliodak pada barang BTOM mengubah kategori dari komik ke novel. Oke, kita ubah lagi ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu utama dari aplikasi ini, yaitu yang pertama di daftar buku. Di sini ada fitur pencarian di mana kalau misalkan kita mau mencari buku dengan berdasarkan nama atau barcode, kita langsung saja bisa cari di sini. Misalkan kita mau nyari buku atau komik Bleach, nah sini sudah langsung sudah muncul ya buku-bukunya. Atau kita mau lihat kodenya di sini 9789 9789. Nah, kode dengan 9789 di sini bisa kita lihat sudah muncul. Lalu yang kedua, sini ada fitur filter di mana di sini ada dari abjad A sampai Z, dari Z sampai A, stok tertinggi dan stok terendah. Misalkan kita dari A sampai Z, Z sampai A, dan dari stok tertinggi dari 51 dan stok terendah. Oke, kita balikan lagi. Lalu di sini ada filter kategori juga di mana eh, staff ataupun owner bisa mencari buku dengan kategori yang ia cari. Misalkan
kita cari berdasarkan komik saja. Sini bisa lihat sudah muncul komik semua ataupun novel atau pelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasinya bekerja langsung dari handphone saya, dikarenakan kamera dari laptop saya rusak. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Sini saya akan menambahkan barang menggunakan menu tambah barang. Sini bisa kita lihat bisa mengambil foto manual menggunakan kamera atau memilih dari penyimpanan. Saja kita contohkan menggunakan tag kotak ini. Kita isi nama barangnya, pilih kategorinya, misalkan dari pelajaran, stok awalnya, dan harga jual. Nah, di sini untuk barcode kita bisa langsung saja scan menggunakan scanner karena otomatis bakal mengisi sendiri. Nah, di sini langsung saja kita cek. eh, nah, tag kotak di sini sudah muncul atau sudah terisi dalam database. Nah, untuk selanjutnya, misalkan kita mau mencari barang tag kotak, kita bisa langsung scan barcode-nya. Nah, di sini bisa kita lihat tag kotak langsung muncul karena scannernya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya eh, kita akan mengetes stok masuk dan stok keluar menggunakan barcode. Di sini daripada kita mencari buku lama-lama, nah saya menambahkan fitur barcode supaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dari aplikasinya. Nah, bisa kita lihat ketika barcode sudah terdeteksi, sistem akan mencari buku atau barang tersebut dan ketika datanya valid, kita langsung saja bisa mengisi datanya. Misalkan saya akan memberi stok buku 20. Nah, di data hari ini masuk sekitar 120. Dan di sini kita langsung saja tes di stok keluar menggunakan barcode. Oke, bisa kita lihat datanya valid dan langsung mengeluarkan pop-up. Sini kita langsung saja isi datanya. Oke, sini bisa kita lihat barcode-nya berfungsi dengan baik. Baik, yang terakhir di sini ada halaman profil di mana yang mencatat semua data dari pemilik akun maupun itu dari staff ataupun dari owner. Dan ini adalah halaman edit profil di mana pengguna bisa mengganti data dirinya seperti nama, nomor HP, email, ataupun password. Ini kita langsung saja contohkan untuk mengganti foto profil. Baik, foto profil sudah berhasil diganti dan di sini juga bisa dilihat fotonya bisa berubah. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6 yang diwakilkan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.